Jangan lupa ya, like, subscribe, komentar, and share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku yang kami cintai, kali ini kita akan belajar tentang ilmu bidang kedokteran. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita bersama-sama melafalkan ummul kitab. Libtikhai mardotillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Semoga dengan kita bersama-sama melafalkan ummul kitab, kita akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita akan belajar ilmu bidang kedokteran. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Yang pertama adalah Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Ini adalah dokter masyhur abad klasik. Ali bin Sahal Rabban At-Tabari ini lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan, ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat pada tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ia juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan atau Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Karya-karya Ali At-Tabari diantaranya Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 860 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Kemudian Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, Ar-Razi. Ar-Razi ini penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Ray, Teheran, ibu kota Iran. Di Baghdad dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Di antaranya karya yang paling terkenal adalah Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran yang pertama kali terjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, Faraj bin Salim, pada tahun 1279 Masehi. Yang kedua adalah Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Di buku ini pertama kali terjemahkan dalam bahasa Latin di Venesia tahun 1965. Bahkan karya-karya besar Ar-Razi ini menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa mendatang. Nah, yang selanjutnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di barat dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali Ibnu Sina. Orang Arab memberi gelarnya Syekh Quraisy, pemimpin orang terpelajar.
Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi, dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Nah, karya-karya terbesar Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran yaitu Al-Qaulun fit Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Di buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Dan juga di dalam buku ini juga menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan, asma dan TBC melalui pernafasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Dan yang terakhir adalah Ashifa, berisi tentang cara pengobatan termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.